Salam Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Afidatul Husnia, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Malang. Pada video kali ini, saya akan membagikan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka yang telah saya lakukan di sekolah. Praktik yang saya lakukan dengan judul pemanfaatan media asli MindPro. Apakah itu? Berikut penjelasannya. Asli MindPro merupakan akronim dari Articulate Storyline, Makanan dan Nutrien, Diferensiasi Produk. Saya mengambil judul ini berdasarkan implementasi kurikulum Merdeka yang telah saya lakukan. Saat ini, di sekolah telah menerapkan kurikulum Merdeka di tahun kedua. Sekolah memilih implementasi kurikulum Merdeka nomor 1, yakni mandiri belajar. Pilihan mandiri belajar memberikan kebebasan kepada satuan didik dalam menerapkan kurikulum Merdeka di beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka. Pada tahun pelajaran ini, saya mengampu mapel IPA di jenjang kelas 8. Pada awal pembelajaran, saya melakukan tes diagnostik awal kognitif dan non-kognitif untuk mengetahui karakteristik serta gaya belajar setiap peserta didik. Melalui tes tersebut, saya mendapatkan informasi bahwa peserta didik kelas 8 memiliki kecenderungan gaya belajar yang berbeda. Ada yang tipe auditori, visual, serta kinestetik. Berdasarkan hasil tersebut, saya peroleh 12% peserta didik memiliki gaya belajar auditori, 59% visual, dan 29% kinestetik. Gaya belajar yang berbeda ini perlu kita wadahi dalam pembelajaran dengan cara yang berbeda. Untuk memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan, ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Saya mengalami kesulitan untuk mencari media yang mungkin cocok untuk saya terapkan di kelas. Saya mencari referensi dari berbagai sumber terkait media pembelajaran yang bisa saya kembangkan dan bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Karakteristik materi yang akan saya sampaikan juga memberikan tantangan tersendiri. Karena itu, saya perlu merefleksikan hasil pembelajaran yang telah saya lakukan, berdiskusi dengan guru BK terkait gaya belajar, dan teman sejawat terkait masalah dan tantangan yang saya temukan. Saya juga belajar melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM untuk mengupdate terkait kurikulum Merdeka dan pembelajaran diferensiasi. Saya sangat senang dengan adanya PMM karena membantu saya memahami lebih lengkap dan komprehensif terkait kurikulum Merdeka. Melalui pelatihan mandiri, saya mencoba membuat rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya menjadi paham bahwa perbedaan peserta didik tersebut justru dapat menambah kekayaan ilmu di kelas. Peserta didik bisa mendapatkan ilmu sesuai dengan gaya belajarnya. Setelah saya merancang kegiatan pembelajaran, saya memutuskan untuk mengembangkan media interaktif yang saya buat sendiri. Media tersebut saya buat untuk menunjang pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan. Media ini saya susun menggunakan aplikasi Articulate Storyline yang berbasis HTML5 sehingga peserta didik tidak perlu menginstal aplikasi tambahan. Saya memilih Articulate Storyline karena media ini mudah untuk dikembangkan ibu bapak guru karena seperti PowerPoint. Saya juga bisa memberikan aneka warna dan gambar warna-warni pada media ini karena hampir 59% peserta didik saya memiliki gaya belajar visual. Saya juga menambahkan pertanyaan pemantik berupa video untuk mewadahi peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori dan visual. Media pembelajaran interaktif yang saya buat cukup membantu peserta didik dalam memahami materi. Setiap peserta didik bisa belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya. Bagi peserta didik yang sudah selesai mempelajari materi, peserta didik bisa membuka menu contoh dan latihan soal. Setelah selesai, maka guru memberikan penguatan untuk konfirmasi materi dengan peserta didik. Pada tahap ini, saya memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya. Untuk mencapai CP yang saya harapkan, saya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membuat menu harian makan mereka dalam satu hari.
Saya memberikan peserta didik kesempatan untuk mencari dahulu berapa kalori harian peserta didik sesuai dengan aktivitasnya. Setelah itu, peserta didik bebas mengumpulkan menu makanan mereka sesuai dengan keterampilan mereka. Mereka bisa mengumpulkan tugas dalam bentuk infografis maupun video. Saya memberikan diferensiasi produk dengan harapan peserta didik dapat mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Saya Nada Febrian ingin menjelaskan media yang diberikan oleh Bu Afi. Nah, media yang diberikan Bu Afi ini sangat menarik perhatian kita karena yang pertama di awal-awal itu kita diberikan video singkat tentang bagaimana kita untuk menjaga nutrisi dalam hidup kita. Nah, setelah itu Bu Afi memberikan 4 menu. Menunya itu ada materi, contoh soal, latihan soal, dan numerasi. Jika kalian ingin mengerjakan latihan soal dan numerasi, itu kalian bisa melihat materi terlebih dahulu. Dan jika kalian sudah memahami materi, kalian bisa masuk ke contoh soalnya Bu Afi. Nah, di contoh soal sama latihan soal itu, Bu Afi memberikan pernyataan yang jelas seperti soalnya itu apa nutrien yang memberikan kita panas untuk tubuh. Nah, itu kan jawabannya ada lemak. Nah, itu jawabannya itu kalau benar, kalian pasti ada kayak kejutannya gitu kalau jawabannya benar. Nah, terus ada soal lagi latihan numerasi. Nah, latihan numerasi itu kayak latihan tentang menghitung, kayak angka-angkanya gitu. Pokoknya medianya Bu Afi itu seru, bagus banget. Terus menarik kita lah. Kalian nggak mungkin bosen kalau lihat medianya Bu Afi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sulfania Sabila Safa. Saya merupakan salah satu anak didik dari Ibu Afi. Nah, jadi dari pembelajaran yang telah diberikan Bu Afi tadi, Bu Afi memberikan kami link. Nah, di dalam link itu pas waktu awalnya itu ada intro berupa video dan juga di dalamnya itu ada pengenalan dulu mengenai apa itu kalori dan juga makanan. Terus waktu sudah masuk ke materinya itu ada beberapa pilihan, ada sekitar 4 pilihan. Ada materi, contoh soal, latihan soal, dan juga soal numerasi. Nah, jadi dari 3 itu yang contoh soal ini kita diberikan 1 soal dan 1 soal itu nanti kita akan mencari jawabannya. Nanti yang 2-nya ini kita bisa menjawab soalnya. Jadi setelah nanti kita tahu jawabannya benar, itu tuh ada boom, kita ada muncul jawaban benar. Setelah itu yang di materinya itu menurut saya itu sangat menarik karena di materi tersebut itu menggabungkan beberapa warna. Nah, yang warna-warna itu yang membuat kita semakin tertarik dengan materi tersebut. Dan juga dengan materinya Bu Afi ini mudah dipahami, singkat, padat, dan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat deadline pengumpulan tugas, saya cukup terharu karena peserta didik sudah 90% mengumpulkan. Hanya tinggal 10% peserta didik yang belum mengumpulkan dan bukan karena belum mengerjakan, namun karena ada kendala di proses upload ke drive yang saya berikan. Setelah saya bantu dan saya bimbing, akhirnya 100% peserta didik mengumpulkan tugas dengan baik. Di akhir pembelajaran, saya juga tidak lupa untuk melatihkan numerasi kepada peserta didik. Saya memberikan 1-2 soal terkait numerasi di akhir pembelajaran. Praktik baik yang saya lakukan juga saya diseminasikan kepada teman sejawat di sekolah saya. Saya memberikan informasi terkait media interaktif serta hasil yang saya dapatkan. Semoga praktik baik yang saya lakukan ini juga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi ibu bapak guru hebat untuk terus berinovasi di dunia pendidikan. Terima kasih ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia.